Wadzalika bima rawahu Abu Ubaid. Wadalikan dan itu bima di dalam rawahu Abu Ubaid, yang telah meriwayatkannya Abu Ubaid. Hadasana Abadu bunu Abad an Jarir bin Hazim an Jaribani Yazid an Asyakho ahlil Madinati hadasuhu. Dari Yazid, ana Asyakho, sesungguhnya syekh, orang tua, guru bisa ya. Ahlil Madinati, ahli Madinah, penduduk Madinah, hadasuhu, telah menceritakannya, telah meriwayatkannya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kila diceritakan lahu kepadanya, disebutkan gitu, diceritakan ki alam taro sabitabna Qais ibni Sammas, apakah engkau tidak melihat atau tidak memperhatikan Sabit bin Qais bin Sammas? Lam tazal daruhul barihata tujkhiru masobiha. Apa ketidak henti-hentinya apa? Daruhu, rumahnya Sabit itu, barihata, terang, ya, bercahaya, tujhiru masobih, terang benderang sampai pagi, wangi, mencek bahasa orang mah, nya caraang, nya wangi, gitu, imah nate, imah si Sabit tadi teh, gitu. Fala'alahu qoro'a surat al-Baqarah. Semoga Sabit membaca surat Baqarah. Kemudian sahabat penasaran, jadi bertanya kepada Sabit. Pasu'ilah Sabitun, maka ditanya si Sabit. Jadi caritakeun sahanu nanyana. Pakola, maka menjawab Sabit, qoro'tu surat al-Baqarati, aku membaca surat Baqarah. Jadi mun kieu batun pan ai baheula mah iraharnya teh tidak ada listriknya. Oh, lampu acan cek barisan. Tapi kenapa rumah Sabit selalu terlihatan bercahaya, selalu tercium bau wangi? Kenapa? Ternyata Sabit mudawamah membaca surat Baqarah. Wahada isnadun jayid. Nah, ya sanadnya dari jayid. Ila ana fihi ibhaman, hanyalah ya samar. Jadi hadis nate ramyang bener hante mungkin gitu ya. Tsumma huwa mursalun. Dikatakan juga bahwa ini adalah mursal. Wallahu a'lam. Tepugu sumber napa? Apakah benar ini Nabi yang berkatakan tadi dikatakan itu anak Asyakho ahlil Madinati hadasahu, menceritakannya. Jadi cerita hadis ini, riwayat ini dari ahli Madinah. Wallahu a'lam. Nah gitu disebutkan. Mawaroda fi fadliha ma'a ahli Ali Imrona. Dan telah terwarid, telah dikatakan dari keutamaan surat Baqarah itu ma'a Ali Imrona, dibaca dengan surat Ali Imron. Ya, Baqarah kemudian dibaca surat Ali
Imran. Qala Imam Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, hadasana Abu Nuaim, hadasana Basir bin Muhajir, hadasani Abdullah bin Buraidah an abihi. Qala, nah, sebutkan wae yeuti nu terakhir wae disebutkan Abdullah bin Buraidah an abihi. Jadi bapakna Abdullah tadi berkata, ya, kuntu jalisan indan nabiyyi, aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu, maka aku mendengar bahwa Nabi yaqulu berkata, ta'allamu suratal baqarati, belajarlah kalian atau pelajarilah oleh kalian suratal baqarati. Ulah pelajari, apalkeun, lamun cek bahasa orang nama kitu meureun ieu teh nya. Apalkan surat Baqarah, fa inna ahdaha barokatun, maka sesungguhnya barang siapa yang istiqomah membacanya, yang menghafalnya, barokatun, akan menjadi berkah bagi orang yang menghafalnya. Watarkaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan belajar daripada surat Baqarah, hasrotun, kerugian. Wala tastati'uhal batolatu, dan tidak terkandung di dalamnya kebatilan. Jadi lamun orang belajar surat Al-Baqarah, menghafal surat Baqarah, maka tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ya. Qala, kemudian berkata, tsumma sakata sa'atan, dan Nabi berhenti sebentar. Tsumma qala, kemudian melanjutkan perkataannya, ta'allamu suratal baqarati, angger nita. Ya. Belajarlah kalian surat Baqarah, wa ala Imrona, dan surat Al-Imron, namun cek bahasa orang. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya itu ajahrawani, bunga jahrawan atau inti daripada Al-Quran. Yudolani sohibahuma, akan menaungi keduanya, sohibahuma, kepada pemiliknya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Siapa yang hafal surat Al-Baqarah dan Al-Imran akan dilindungi oleh kedua surat tersebut pada hari kiamat. Ka'annahuma, seolah-olah surat Al-Baqarah dan Al-Imran itu gomamatani, awan yang akan selalu menaungi. Ya. Augoya ya tani, atau benteng duanana yang akan selalu melindungi. Furqoni min toirit sowafi, atau nanti akan menjadi pemisah. Kita dipisahkan, sebutkan wae nya dari berbagai golongan, dipanggil sahan apa surat Al-Baqarah, siapa yang apal Al-Imran, nanti dipisah, Pak. Mohon sebagian wengan teu diceritakeun di dieu, Pak. Ya, tidak diceritakan ayat mana beda dengan surat Al-Baqarah tadi. Geus apa tenanglah urang mah ngan apa di pigawe tara ngan ukur ayat tahlil wae. Wa inal Qur'ana, dan dikatakan di sini wa inal Qur'ana, dan sesungguhnya Al-Qur'an yalqo, akan menjumpai
sohibahu kepada pemiliknya atau kepada penghafalnya yaumal kiamati pada hari kiamat hina yang sakul anhu qabruhu ya ketika terpecahnya terbelahnya anhu darinya apa qabruhu kuburannya begitu kuburan pecah Al-Quran yang biasa kita baca akan datang. Karojulin syahibi seperti pemuda. Seperti seorang pemuda. Kita bakal datang ke orang. Payakulu lahu maka akan berkata itu rojul lahu kepadanya. Kepada siapa ya? Kepada pemilik daripada itu Al-Quran. Tukang ngaji, geus lain ngapalkeun Pak. Berarti rugi kena orang tukang ngaji betul didatangan ngapal datang gitu guys. Saha wae siapapun orang yang suka tadarus ya, membaca Al-Quran maka hasil dari bacaannya tersebut akan berupa seperti pemuda ganjarannya teh Pak. Engke ngabentuk gitu. Ya. Akan bertanya kepadanya, Hata'rifuni, apakah engkau mengenal kepadaku? Itu ditanya orang tengkete. Payakulu maka akan menjawab, Ma'arifuka, aku tidak mengetahuimu. Itu aja, saha ari anjeun. Payakulu maka akan berkata itu, Rajul, ana sohibuka. Aku itu adalah temanmu. Ya, sohibu, besti. Lamun zaman ayeuna nama gitu. Ya, itu. Al-Quran alladzi adma'tuka bil hawazir. Yang selalu dibacanya. Ya, isuk-isuk cek paribasana dibaca. Ya. Wa ashartu lailaka. Penting orang tengah baca ngalindunya Al-Quran tewale digugulung ku orang. Wa inna kullatajirin min waroihi tijarotihi. Jadi gambarkan gitu. Jadi setiap seorang tukang dagang pasti di depannya ada dagangannya. Ya, atau di belakangnya ada dagangannya. Ada yang mengikutinya. Wa innaka dan sesungguhnya engkau al-yauma pada hari ini miwaroi kulli tizarotin berada di depan atau setiap tukang dagang, setiap dagangan. Jadi apa? Jadi pada hari ini engkau mendapatkan apa yang engkau usahakan ketika hidup di dunia. Payutol mulka biyaminihi, maka akan diberi kekuasaan di tangan kanannya. Jadi punya kewenangan. Wah, bisa ngatur mencek bahasa orang nama gitu. Wa khulda bisimali dan diberikan keabadian di sebelah kirinya. Wa yudo'u ala ro'sihi tazul wakor. Dan akan diletakkan di atas kepalanya mahkota. Intinya ulah kanu apal wae nya Pak. Pak. Urang tukang ngaderes oge dibere eta teh. Nya. Aina lamun tukang hafal wae nya meureun urang dengan uga poe macaan ya geus kurang mah sadaya wae geus kitu pan kitu di dieu disebutkeun tidak dikatakan orang yang tahfiz tidak ya wa yudau ala ra'sihi tajul waqor dan diletakkan di atas kepalanya itu adalah mahkota wa yuksa walidahu kulataini layakumulahuma ahlud dunya dan diberi perhiasan kepada orang tuanya tinggali diberi dibimbing
Ya, kiri kanan kuno jadi kolotna layakum lahuma yang tidak akan berdiri dengannya ahlu dunya, atau yang tidak akan mendapatinya ahlu dunya, penduduk dunia. Payu payakulani bima kusina hada. Ya, cekolot tengkete bakal nanya. Bima payakulan bima kusina hada, dengan sebab apa aku bisa mendapatkan ini, sebutkan wae lamun payu kolu, maka dikatakan bi ahdi walidukumal qur'ana, ini semua karena hasil daripada anak kalian membaca Quran. Ini ngapakeunnya heug. Ya, karena anak kamu itu tahfidz Quran. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan iqra was'ad fi darajil jannati wa guropiha. Begitu ngete. Dikatakan iqra, baca, was'ad, dan naik fi darajatil jannati, akan naik dalam derajat di surga, wa guropiha, dan bangunan-bangunannya. Jadi kia maksudnya urang anu anak nasok maca Quran, anu anak natahfidz Quran akan diangkat derajatnya di surga dan akan mendapatkan apartemen-apartemen yang ada di surga. Bahwa pisu'udi madama yakra'u hadakana awatartila, maka itu akan didapati kenaikannya selagi istiqomah membaca Al-Quran. Ya, itu secara awatartila. Hadan kana awatartilan, macana marekumaha wae. Engke kitu Pak. Budak urang nu tukang maca Al-Qur'an atawa urang nu tukang maca Al-Qur'an di akhirat nanti terbawa tetap Pak. Jadi mudawamah. Di alam dunia membaca, begitu sudah pergi ke alam akhirat tetap lisannya selalu membacakannya, henteu berhenti. Jadi istiqomah membaca. Setiap dia itu membaca Al-Quran, maka level kedudukannya akan semakin naik, Pak. Yang tidak ada ketika di dunia naik terus. Terus wae lamun cantung-tung sebelum berhenti dia membaca, ya akan terus naik levelnya. Seperti cai nu ngocor wae Pak. Satungtung cai tidak diberhentikan, tidak ditutup kerannya, maka akan terus naik. Begitu. Begitu tak? Jadi kehebatan bagi orang yang membaca Al-Quran atau tahfidz Quran. Warawa Ibnu Majah wallahu a'lam.